Timnas berpotensi jumpa Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. FIFA dukung penuh Indonesia. Nadeo jadi korban rumput sintetis Filipina. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina di laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Bermain di Stadion Rizal Memorial Filipina, skuad Garuda mampu unggul 2-1 melalui gol yang dicetak oleh Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand di babak pertama. Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up grup A, sebab di laga lain Thailand mampu mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Di lain sisi, skuad asuhan Sintayong berpotensi bertemu Vietnam di babak semifinal, sebab skuad asuhan Park Hang-seo saat ini berstatus sebagai juara grup B. Momen menarik terjadi ketika Timnas Indonesia bertandang ke Filipina. Bermain di lapangan dengan rumput sintetis membuat skuad Garuda terlihat kesulitan mengalirkan bola dengan matang. Bahkan kiper utama Nadeo Argawinata mengalami cedera dan harus digantikan oleh Syahrul Trisna. Meski begitu, perjuangan anak asuh Sintayong patut diapresiasi. Dengan meraih kemenangan 2-1, diharapkan hasil tersebut mampu menjadi bahan evaluasi dan modal untuk menghadapi babak semifinal. Selain memutus hasil imbang di dua pertemuan terakhir, kemenangan atas Filipina juga membuat Timnas Indonesia diuntungkan dari segi poin ranking FIFA. Melansir dari Football Ranking, tim Merah Putih mendapatkan poin sebanyak 2,85 berkat kemenangan tersebut. Begitu sebaliknya, kekalahan membuat Filipina mendapatkan pengurangan poin, sebab The Ascals memiliki ranking FIFA yang lebih tinggi dari skuad Garuda. Perbedaan mencolok terlihat dari harga skuad Timnas Indonesia dengan Filipina. Dilansir dari laman transfer market, harga skuad Timnas Indonesia sebesar 6,3 juta euro atau sekitar 104 miliar rupiah. Pemain termahal di skuad Garuda adalah Jordi Amat. Bek berusia 30 tahun itu bernilai 1 juta euro atau setara dengan 16 miliar rupiah. Di sisi lain, harga skuad Timnas Filipina hanya sebesar 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah. Artinya harga skuad Timnas Indonesia unggul 2 kali lipat dari The Ascals. Performa Mark Klok selama membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mendapatkan pujian dari komentator sepak bola Supriyono Prima. Supriyono mengatakan mentalitas dan semangat juang Klok harus diapresiasi. Menurutnya, kerja keras dalam memutus alur serangan membuat Klok sangat penting di Timnas Indonesia. Sebelumnya, Klok juga mengaku punya ambisi besar membawa skuad Garuda juara Piala AFF 2022. Pasalnya, itulah target yang kini diusung oleh Timnas Indonesia. Di tahun 2023, tim-tim ASEAN akan melakoni 12 event bergengsi yang menghiasi tahun ini. Di antaranya ialah Piala Asia U20, AFC Beach Soccer Asian Cup, SEA Games 2023, Piala Dunia U20 2023, Piala Asia U17, Piala Dunia Wanita 2023, Kualifikasi Piala Asia U23 2024, Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024, Asian Games 2022, Kualifikasi Olimpiade Wanita Paris 2024, Piala Asia Wanita U17 dan U20. Timnas Indonesia sendiri tidak berpartisipasi di 12 event tersebut. Terdekat, usai Piala AFF 2022, Sintayong akan dihadapkan dengan Piala Asia U20 2023 yang akan bergulir mulai 1 Maret mendatang. Dilansir dari catatan ASEAN Football, skuad Garuda meraih 2 trofi juara selama 2022. Timnas Indonesia berhasil keluar sebagai juara di Piala AFF U17 2022. Kala itu pasukan Bima Sakti menggadaskan perlawanan Vietnam di partai final dengan skor 1-0. Sementara 1 gelar juara lainnya didapat pada cabang olahraga futsal. Bintang Timur Surabaya atau BTS membawa nama baik Indonesia di ajang AFF Futsal Cup 2022. Adapun Thailand masih menjadi tim terbanyak yang punya koleksi gelar juara pada 2022 dengan raihan 4 trofi. Presiden FIFA Gianni Infantino mempersilahkan Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menggelar opening ceremony dengan meriah. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Menpora menyebut hubungan baik antara Presiden Jokowi dengan Presiden FIFA membuat hal tersebut bisa dilaksanakan secara spektakuler. Sebab biasanya opening seremoni Piala Dunia kelompok umur disarankan tidak semeriah kategori senior. Di lain sisi, kesempatan ini juga menjadi ajang untuk menunjukkan kualitas dan kelayakan Indonesia di mata dunia, terkhusus dalam ajang sepak bola.
Selain itu, momen ini juga berguna untuk pemain muda timnas Indonesia untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan. Menpora RI Zainuddin Amali berharap Indonesia mencontoh kesuksesan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 beberapa waktu lalu sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Zainuddin Amali menyebut selain faktor fasilitas, panitia diharapkan bisa cekatan. Keamanan ketat tapi tetap ramah seperti yang diinginkan bisa terlaksana dengan baik. Nantinya Piala Dunia U20 2023 akan diselenggarakan pada 20 Mei hingga 11 Juni. Sebanyak 6 venue telah disiapkan sebagai lokasi pertandingan. Adapun ke-6 venue yang dimaksud adalah Stadion Jakabaring Palembang, Gelora Bung Karno Jakarta, Sijolak Harupat Bandung, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kesiapan 6 venue tersebut terus ditingkatkan hingga saat ini. Ex-pelatih timnas Indonesia Simon McManamy resmi bergabung dengan klub Kamboja Visaka FC. Simon McManamy bukanlah sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, McManamy pernah menangani sejumlah klub di Indonesia. Adapun prestasi terbaiknya adalah membawa Bayangkara FC juara Liga 1 2017. Pencapaian itulah yang membuat Simon McManamy dipercaya membesut timnas Indonesia pada tahun 2019. Sayangnya hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2022 membuat Simon McManamy tak lagi melatih timnas Indonesia. Para pemain dan pelatih timnas Vietnam menerima uang dari VFF pada sesi latihan di awal tahun baru 2023. Uang tersebut diberikan langsung oleh Presiden AFF Tran Quoc Tuan. Hadiah tersebut digadang-gadang sebagai uang keberuntungan bagi The Golden Star, julukan Vietnam. Upaya ini merupakan apresiasi dari VFF untuk tim asuhan Park Hang-seo yang rela mengorbankan waktu tahun baru demi tim nasional. Vietnam diketahui masih bersaing dengan Malaysia dan Singapura untuk memastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Gelandang veteran Thailand, Sandrawat Diepmiter akhirnya buka suara akibat tackle horor pada winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani di Piala AFF 2022. Usai tackle horor itu, Sandrawat banyak mendapatkan teror di media sosial. Pemain 33 tahun itu pun sampai mengunci akun Instagramnya. Dikutip dari Thairat, 3 hari setelah insiden tersebut, tepatnya usai perayaan Tahun Baru, Sandrawat Diepmiter membuat komentar pertama di media sosial. Sandrawat membuat unggahan dengan menyertakan foto hitam putih. Pemain Kedah Darul Aman itu berharap pada 2023 memiliki cerita yang lebih bagus. Kapten Timnas Filipina Stephen Strok menjadikan duel melawan Timnas Indonesia di grup A Piala AFF 2022 sebagai laga terakhirnya bersama tim berjuluk The Azkals. Stephen mengaku telah memberikan begitu banyak pengorbanan untuk Timnas Filipina. Di antaranya ialah membatalkan kontrak jutaan euro di klub Eropa demi bergabung dengan Timnas Filipina serta melewatkan ulang tahun semua anaknya. Memindahkan hari pernikahannya, rela tidak berbulan madu dan meninggalkan keluarganya yang menderita COVID-19. Pemain berusia 36 tahun itu merasa sudah saatnya dia gantung sepatu dari sepak bola internasional. Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari resmi memperpanjang kontrak bersama klubnya Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Aji Santoso mengatakan bahwa memperpanjang kontrak kiper muda Indonesia itu merupakan keseriusan manajemen untuk memperkuat tim. Dari segi penampilan, Aji Santoso menyebut Hernando memiliki penampilan yang cukup luar biasa dan memiliki kualitas di masa depan. Sintayong sendiri kerap mengandalkan Hernando di skuad Garuda. Sayangnya, cedera yang dialami beberapa waktu lalu membuat Hernando tak dipanggil untuk ajang Piala AFF 2022. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.